Anda masih bersama Mata Najwa, saya dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Mas Agus, apakah Anda puas dengan kinerja petahana saat ini? Tentu ada yang sudah baik, tetapi juga kita tentu bisa melihat hal-hal yang perlu kita perbaiki dan tingkatkan. Apa misalnya yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Ya, yang pertama bagi saya adalah kesenjangan, ya, gap sosial, tingkat perekonomian yang si kaya dan si miskin masih terlalu jauh. Dan itu perlu kita lakukan banyak hal agar bisa meningkatkan taraf hidup saudara kita yang berada di bawah. Sudah ada bayangan bagaimana caranya untuk mengurangi gap kesenjangan itu? Ya, yang pertama kita harus memberikan peluang mereka untuk mencari nafkah dengan halal, dengan baik begitu ya. Kemudian juga mereka diberikan tambahan skill sets untuk bisa juga masuk ke lapangan pekerjaan dan juga bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Artinya kita harus peduli mereka ini perlu mendapatkan support untuk mendapatkan keterampilan. Karena ketika mereka memiliki keterampilan tentunya mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja. Dan program-program itu menurut Anda belum ada di program gubernur saat ini? Ya sudah tentunya, tetapi sekali lagi sudah berjalan, tetapi kalau masih ada berarti kan belum optimal. Artinya perlu kita lakukan langkah-langkah dan juga hal-hal yang bisa lebih menggerakkan itu semua begitu. Yang belum optimal, kemudian apa bagian itu yang belum optimal yang akan langkah-langkah yang akan Anda ambil, Mas? Ya tentu tidak bisa saya bongkar di sini satu persatu. Kita juga terus melakukan pengkajian dan saya juga mendengarkan langsung kepada dengan masyarakat yang ada di berbagai tempat. Tentu itu semua untuk lebih melengkapi pemahaman lebih utuh untuk Jakarta dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi selama ini. Kita akan lihat visi misi dan juga program aksi yang sudah Anda masukkan ke KPUD. Ya. Ini salah satunya kita akan tunjukkan. Selain visi misi, ini visi misinya menuju Jakarta yang lebih maju, aman, adil dan sejahtera. Kita akan lihat program aksinya. Ada banyak program, ini misinya, ya, Jakarta yang maju, aman, adil, sejahtera, Jakarta hijau. Ini semuanya misi yang akan Anda usung bersama dengan Ibu Silviana. Baik, kita akan lihat program aksi. Program aksi seperti ini yang utama meningkatkan kualitas sarana transportasi publik yang terpadu dan andal. Ini program aksi, Mas. Aksinya di mana, Mas? Kenapa? Spesifiknya aksinya akan seperti apa kalau meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi? Ya, kita lihat ya bahwa memang penduduk Jakarta ini kan makin lama makin bertambah. Kita tidak bisa mencegah terjadinya urbanisasi begitu saja. Tetapi perlu kita semakin revitalisasi sarana dan prasarana transportasi kita. Ya, apa yang sudah ada kita perkuat, kita berdayakan, tetapi juga kita tahu bahwa jumlahnya mungkin masih kurang begitu ya untuk bisa mengakomodasi kepentingan seluruh warga Jakarta. Nah inilah yang nanti akan kita perkuat, terutama juga bagaimana menciptakan transportasi. Mas, jadi konkretnya menambah apa misalnya? Ya, transportation hub itu juga harus diperkuat sehingga waktu tempuh seseorang menuju ke lokasi pekerjaan itu semakin berkurang. Saat ini rata-rata penduduk menghabiskan hampir bisa mencapai 30% dari pendapatan atau penghasilannya untuk transportasi dan juga sangat berpengaruh terhadap waktu yang terbuang di dalam perjalanan. Tentu ini kita berupaya untuk menurunkan waktu tempuh tersebut dan akhirnya menjadi lebih produktif. Dengan cara? Ya, menambah jumlah transportasi umum, meningkatkan kualitasnya, ya kan. Kemudian kemudahan, aksesnya diperbanyak ke semua tempat. Dan juga lebih ramah untuk kaum yang disabel dan tentunya itu semua dalam sebuah konsep terintegrasi dengan tata ruang yang ada di Jakarta. Program-program itu adakah yang spesifik akan berbeda dengan program yang sekarang sudah dijalankan oleh Pada saatnya saya akan ceritakan itu, sekarang belum masa kampanye, tentu tidak elok bagi saya untuk menceritakan program aksi secara langsung. Tapi sudah ada? Sudah kita bicarakan. Oke, kalau soal ini Mas, karena kan ini sesungguhnya sudah dipublish oleh KPU, karenanya kemudian kami memperoleh ini. Soal bagaimana program aksi meningkatkan kualitas normalisasi bantaran saluran sungai, waduk, dan situ. Adakah rencana spesifik yang akan dijalankan? Sama seperti jawaban saya di awal tadi, nanti pada saat masa kampanye kita bersabar dulu, saya akan bisa menjelaskan secara lebih terelaborasi begitu. Tapi misalnya
calon pendamping Anda, Ya. birokrat pengalaman 30 tahun begitu Ya. di DKI. Dalam diskusi dengan wakil, adakah kebijakan yang menurut Anda brilian yang kemudian bisa menjadi Ada andalan? banyak, ya Yang cukup diatur banyak. spesifik. Betul. Kami terus melakukan komunikasi dengan Bu Sylvie, ya, dan beliau juga sangat seseorang yang sangat energik dan brilliant dengan gagasan-gagasannya, dan tentu pengalamannya sangat baik untuk bisa menjadi sebuah referensi bagi kami berdua dalam menyusun konsep-konsep dan strategi solusi terhadap masalah Jakarta. Apa yang paling menarik dari pengalaman Bu Sylvie yang menurut Anda bisa akan menjadi nilai poin Anda? Banyak sekali, tentunya pengalaman dia mengelola Jakarta Pusat misalnya. Tahu persis permasalahan yang ada seperti apa, tetapi juga kita mencoba untuk terus relevan, karena semakin tahun tentu ada penambahan situasi dalam arti permasalahan yang mungkin bertambah, tapi juga ada progres. Kita harus rasional melihat apa progres yang sudah terjadi di Jakarta, tetapi kita cari mana yang bisa kita perbaiki, kita Oke. tingkatkan. Yang menarik Mas Agus, saya ingat Anda pernah bicara soal trotoar di Jakarta. Karena Anda hobi lari, Iya. Anda sebagai pelari, karenanya trotoar di Jakarta banyak perlu pembenahan. Spesifiknya apa yang menurut Anda bisa dilakukan untuk membenahi trotoar? Tentu kita harus ada space khusus buat pejalan kaki, karena kita men-encourage orang untuk lebih menggunakan ataupun bisa berjalan kaki dengan baik dan aman. Juga untuk para olahraga, untuk berolahraga begitu. Nah, ini sudah ada yang bagus, tetapi tentu kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak jalur atau lajur-lajur jalan yang belum ada trotoar yang memadai untuk digunakan oleh pejalan kaki. Sudah ada ide bagaimana kira-kira merevitalisasi 2.600 km trotoar di Jakarta? Ya tentu setiap pemimpin punya masa kepemimpinan, ya kan? Kita harus realistis. 1 tahun pertama, ruas mana yang perlu kita tingkatkan, kita tambah begitu, dan seterusnya sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi ini bukanlah permasalahan satu generasi, tetapi akan terus berkelanjutan. Oke, Mas Agus, Anda bicara lari, wartawan sempat bertanya ke petahana incumbent soal lari. Ini jawabannya soal bagaimana ia berlari dibandingkan dengan Agus Yudhoyono. Saya bukan pelari, saya pekerja. Jadi beda. Kalau pelari sama pekerja itu kan bisa lihat hasil kerjanya. Saya bukan pelari. Jadi kalau kamu suruh saya kerja 11 hari berturut-turut pagi sampai malam, saya kuat tuh. Kamu boleh tanya anak-anak magang, tumbang juga, saya kuat. Kalau untuk kerja kuat. Karena udah beberapa kenalan saya udah hampir 4 tahun di sini kan. Saya tiap hari bangun 4:30, jam 4 kuat sampai malam. Tiap hari. Nggak ada Sabtu Minggu. Dan fisik saya juga nggak jelek-jelek amat, masih oke kok. Berarti pasangan lainnya harusnya ngajak kerja bareng ya Pak ya, bukan lari bareng. Ya itu kan masing-masing hobi ya. Mas Agus, ada tanggapan nggak? Kalau bagi saya lari itu kebutuhan. Karena saya ingin menjaga kebugaran, physical fitness and readiness. Tentu saya melakukan itu dengan cara yang paling murah, yaitu berlari. Di mana saja bisa, pagi, siang, malam bisa begitu. Dan tidak perlu memilih antara berlari dengan bekerja. Tentu saya juga bekerja anytime begitu ya, karena memang itulah kebutuhan kita. Jadi bukan untuk dipertentangkan antara bekerja dengan berlari tentunya. Mas Agus, yang jelas Pilkada DKI sekarang belum mulai kampanye saja sudah panas begitu dengan isu SARA. Saya ingin minta tanggapan Anda soal itu. Saya tentu ingin sekali ya bahwa Pilgub DKI Jakarta ini berjalan dengan damai dan juga adem buat semuanya, tidak panas-panasan, dan marilah kita menghindari berbagai isu perpecahan ya, apalagi didasari oleh isu SARA, karena kita tidak ingin terjadinya konflik sesama anak bangsa, karena pada akhirnya kita ini kan ingin mewujudkan Jakarta dan bangsa Indonesia yang semakin aman, adil dan sejahtera. Dan untuk Anda merah putih memastikan begitu. tim sukses juga harus punya semangat yang sama. Boleh dicek setiap saat saya menyampaikan penekanan kepada tim sukses dan relawan agar kita menjaga etika dalam berdemokrasi. Karena Mas Agus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ketua tim sukses Anda, Nahrawi Ramli. Kita lihat beberapa pernyataan Bang Nara berikut ini. Ya, ini ada beberapa pernyataan Nahrawi Ramli bersatu padu melawan Ahok karena berani melawan masyarakat Betawi. Ada lagi yang lain pernyataannya kita akan lihat. Ada juga pernyataan soal ini 15 September yang kita gugat orang gila.
Ya, karena membuka front sama Betawi, baru kali ini ia kurang ajar sama Betawi, itu kata Nahrawi. Kemudian yang berikutnya ini, DKI ini 90% Islam, masa menang. Anda setuju tidak dengan statement itu, Jakarta ini Islam masa menang? Saya tidak tahu konteksnya apa, karena saya tidak di situ. Ya. Tetapi marilah kita baca setiap statement, dan saya selalu mendidik diri saya seperti itu, membaca setiap statement itu sesuai dengan konteksnya. Yang jelas bagi saya tidak ingin kita menjadi masyarakat yang emosional, tetapi yang rasional. Kalau kita memilih seseorang harus ada alasannya. Begitupun mengapa kita tidak memilih seseorang, harus ada alasan yang rasional. Dan saya yakin masyarakat Jakarta itu semakin hari semakin rasional dan semakin cerdas untuk menentukan pilihannya. Baik, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Kita akan tunggu pertemuan-pertemuan berikutnya di Mata Najwa. Setelah ini pemirsa, setelah dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Mata Najwa akan kembali setelah Headline News dengan 3 perwakilan tim sukses. Kita akan bicara isu yang sangat penting, SARA di Pilkada. Tetaplah di Mata Najwa.